membongkar fakta kebohongan dedengkot Baklawi Rizik Syihab tentang Utsman bin Yahya, mufti penjajah kafir Hindia Belanda, yang dibongkar sendiri oleh Rumail Abbas, Suki bin Akut yang selama ini paling getol membela nasab palsu golongan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Ini ulama-ulama dari Jakarta dan sekitarnya, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, semua mereka rame-rame datang belajar ke Habib Utsman, ya ikhwan. Sampai Habib Utsman ini dimuftikan oleh mereka, bukan dimuftikan oleh Belanda, ya ikhwan. Saya melihat ini seperti seorang karyawan yang menulis surat kepada HRD-nya ketika beliau menyodorkan diri supaya diusulkan oleh SNUK untuk menjadi mufti. Di mana-mana manggil Habib Utsman mufti. Saudara, mufti. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda pun mengakui kemuftian daripada Habib Utsman. Kita jangan dengarkan fitnah yang aneh-aneh, fitnah yang macam-macam tentang Habib Utsman. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, nggak ada, ya ikhwan. Maka itu saya katakan sekali lagi, Habib Utsman bin Yahya adalah pejuang. Beliau adalah mujahid. Bukan kaum Habib namanya jika golongan mereka tidak berdusta. Bicara seenak udalnya tanpa dilandasi dengan data dan fakta untuk menipu umat Islam bangsa Indonesia. Itulah yang dilakukan oleh dedengkot Baklawi Rizik Syihab ketika membela kakek dari istri pertamanya Utsman bin Yahya, mufti penjajah kafir Hindia Belanda, yang dalam pembelaannya tersebut ia lebih banyak menyampaikan hal-hal berbau dusta. Mulai dari proses diangkatnya menjadi mufti di Batavia hingga berdusta tentang kakek mertuanya tersebut yang kata Rizik tidak mengeluarkan fatwa haram memberontak terhadap penjajah Belanda. Dalam proses pengangkatan Utsman bin Yahya sebagai mufti oleh penjajah kafir Hindia Belanda, si keturunan imigran Rizik ini melakukan kebohongan besar mengingkari bukti-bukti sejarah, menipu umat Islam bahwa Utsman bin Yahya sudah dimuftikan lebih dulu oleh para ulama Nusantara. Dan karena itulah, akhirnya kerajaan Belanda mengangkat si Utsman itu sebagai mufti di Batavia. Padahal faktanya, di dalam surat Utsman bin Yahya kepada SNUK Hurgronje, dia sendirilah yang ngemis-ngemis kepada sang sekutunya tersebut agar kerajaan Hindia Belanda memberikan jabatan mufti kepada dirinya. Bukan cuma sekali saja Utsman bin Yahya mengemis jabatan kepada penjajah. Tercatat 3 kali dia kirim surat. Yang pertama, tanggal 30 Agustus 1886. Kemudian disusul tanggal 4 Januari 1887 dan yang ketiga pada tanggal 8 Juli 1888. Bahkan setelah itu, Utsman bin Yahya masih melakukan surat menyurat sebanyak 2 hingga 3 kali untuk menagih janji. Hasilnya, pada tahun 1889, Utsman bin Yahya akhirnya diangkat sebagai mufti dengan gaji 100 gulden per bulan. Surat menyurat Utsman bin Yahya dengan SNUK Hurgronje inilah yang kemarin dibahas oleh Suki bin Akut Rumail Abbas hingga keluar kata-kata dari mulutnya jika surat dari Utsman bin Yahya kepada SNUK mirip surat dari calon pekerja yang ditujukan kepada HRD-nya. Namun meskipun begitu, kaum Baklawi dan para Suki bin janganlah marah, sebab meskipun Rumail Abbas tidak bisa membantah segala bukti bahwa Utsman bin Yahya memang mengemis jabatan kepada penjajah, ia tetap membela sang tuan majikannya bahwa semua yang dilakukan oleh si keturunan Yaman itu bisa jadi didasari demi menjalankan syariat agama. Kalau melihat suratnya Sayyid Utsman kepada SNUK, alangkah baiknya dilihat juga suratnya Sayyid Utsman dengan yang lain. Bisa saja apa yang dikirimkan kepada SNUK ya seperti kirimkan ke HRD. Tidak mungkin berbicara yang jelek-jelek kan. Tidak mungkin kan mengusulkan orang lain kan, nggak mungkin. Ketika Sayyid Utsman merasa di dalam suratnya yang diterjemahkan oleh Mas Giri itu, saya membaca suratnya Sayyid Utsman ketika mau mendorong dirinya sendiri kepada SNUK biar nanti nama dia disebut dan mendapat jabatan mufti itu. Saya melihat itu sebagai seorang kiai yang ngerasa kedudukan seperti ini jika saya berikan kepada orang lain itu makruh, kayaknya gitu. Sebagai seorang Suki bin Baklawi yang masih diberi sedikit kewarasan berfikir oleh Allah Ta'ala, Rumail Abbas sadar betul bahwa segala bukti surat menyurat Utsman bin Yahya dengan SNUK Hurgronje sudah sangat mustahil untuk bisa dibantah bahwa Baklawi Utsman bin Yahya memang mengemis jabatan kepada penjajah kafir Hindia Belanda agar jabatan mufti diberikan kepada dirinya. Dan karena itulah, Rumail Abbas berusaha membela dengan cara lain untuk menyelamatkan marwah sang tuan majikannya.
Meskipun Rumail Abbas dalam argumennya itu secara tidak langsung merendahkan keilmuan seluruh ulama di bumi Nusantara, yang kata Rumail tidak layak memegang jabatan mufti selain Utsman bin Yahya. Tapi setidaknya Rumail Abbas menggunakan cara yang lebih elegan ketika membela tuan majikannya dengan tidak mengingkari bukti-bukti sejarah, sehingga umat Islam bangsa Indonesia yang sudah melek sejarah tidak menganggapnya sebagai manusia pendusta. Rizik Syihab yang sudah didaulat menjadi imam besar oleh kaum Monaslimin, ketika membela sang kakek mertuanya, seharusnya ia belajar kepada sang jongos kesayangannya Rumail Abbas, sebab umat Islam bangsa Indonesia tidak semuanya jahil murokab seperti para sukibinnya yang sangat mudah ditipu dan dibohongi dengan dongeng-dongeng yang itu semua sangat bertentangan dengan bukti-bukti sejarah. Cara Rizik membela kakek mertuanya yang dibela dengan asal mangap mengingkari bukti-bukti yang ada tentu akan membuat bangsa Indonesia memandang si keturunan Yaman Rizik sebagai seorang pendusta besar. Bukti yang jelas-jelas tertulis dalam kitab karangan Utsman bin Yahya, Minhajul Istiqomah, yang menyebut para ulama pejuang geger Cilegon sebagai pemberontak yang menyesatkan umat, bisa-bisanya diingkari oleh Rizik bahwa fatwa tersebut sengaja digoreng oleh Snok Hurgronje. Padahal bukti-buktinya sudah jelas jika fatwa tersebut lahir atas pesanan penjajah kafir Hindia Belanda, yang karena fatwa itulah Utsman bin Yahya berani mengirim surat kepada Snok yang isinya adalah untuk menagih janji agar ia dijadikan mufti oleh kerajaan Hindia Belanda. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, nggak ada ya ikhwan. Nah, adapun ada 1-2 kejadian di Banten, di Aceh, di beberapa tempat yang kemudian Habib Utsman di situ berpendapat, saudara. Nah, pendapat-pendapat ini digoreng oleh Snok Hurgron, saudara. Snok Hurgron yang ngegoreng sedemikian rupa untuk mengadu tokoh seramah, sesantun, selembut Habib Utsman dengan tokoh-tokoh Islam yang selalu melawan Belanda, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Ini fitnah murahan, saudara. Dari dulu Belanda udah lakukan itu, saudara. Pendapat Utsman bin Yahya dalam kitab Manhajul Istiqomah digoreng oleh Snok Hurgronje tanpa seizin dari penulisnya. Sungguh, dusta yang begitu nyata diucapkan oleh seorang manusia yang selama ini mengaku sebagai cucu baginda Rasulullah. Di dalam dokumen resmi pemerintah, sumber utamanya Arsip Amtelike Advice van Christian Snok Hurgronje atau Nasihat Jabatan Snok Hurgronje 1889 hingga 1936, diterjemahkan dan disimpan di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia. Di dalamnya tertulis, setelah peristiwa geger Cilegon tanggal 9 Juli 1888, pemerintah kolonial meminta penasihatnya Snok Hurgronje untuk meredam semangat perlawanan bangsa Indonesia berbasis agama yang masih tersisa. Tanggal 8 Juli 1888, Snok menghubungi Utsman bin Yahya meminta agar si keturunan Yaman itu menulis risalah bahwa perlawanan umat Islam kepada pemerintah bukanlah jihad, melainkan kerusuhan. Januari 1899, Utsman bin Yahya selesai menulis kitab Manhajul Istiqomah di mana fatwa tersebut tercantum. Kemudian kitab itu dicetak secara massal oleh pemerintah kolonial dan disebarkan ke seluruh masjid dan pesantren di Pulau Jawa. Bualan Rizik yang mengatakan bahwa pendapat Utsman bin Yahya digoreng oleh Snok Hurgronje justru semakin menunjukkan bahwa dia sedang berdusta, karena faktanya pendapat Utsman bin Yahya dalam kitab Manhajul Istiqomah justru ditulis setelah peristiwa geger Cilegon mengguncang pemerintah kolonial Belanda. Negara menyimpan arsipnya, sehingga sekeras apapun Baklawi Rizik menyebarkan dusta, negara selamanya akan tetap mencatat bahwa Utsman bin Yahya sebagai pengkhianat perjuangan bangsa Indonesia. Bukti kedua adalah pengakuan langsung dari Utsman bin Yahya di dalam suratnya. Dokumen aslinya tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda dan telah diteliti serta diterbitkan oleh sejarawan Nico Kaptein, seorang akademisi dan ahli studi Islam asal Belanda. Bukti ketiga, inilah yang sangat keterlaluan karena para ulama kita sendiri malah cenderung menutup-nutupinya, yaitu tentang penolakan dari pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah atas fatwa yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya di dalam kitab Manhajul Istiqomah. Kiai Haji Hashim Asy'ari menolak fatwa Utsman bin Yahya dalam karyanya Al-Nurul Mubin fi Masail Jihad wal Mujahidin atau Cahaya Terang dalam Masalah Jihad dan Orang-orang yang Berjuang. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah
beliau menyampaikan penolakan melalui majalah Al-Munir. Inti penolakannya silahkan cari berdasarkan sumber yang telah disebutkan, karena sesungguhnya ini adalah tugas para ulama untuk menyampaikan kepada umat Islam, agar umat Islam bangsa Indonesia tidak terus menjadi korban pembodohan dari golongan Baklawi Yaman.